hanya berapa lama lagi kita akan habis masanya. Jadi selagi kita di sini, marilah sama-sama kita istiqamah untuk dapat hadir kenangan-kenangan terakhir berada di posko ini. Kalau bisa jangan sampai ada waktu yang tertinggal. Semalam saya sudah tertinggal karena kurang sehat pada malam Rabu. Ini insya Allah sudah bersama-sama memanfaatkan sehat kita semua, memanfaatkan waktu sehat, waktu luang yang diberikan Allah untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih diri agar kita selalu bersama Allah. Karena jalan ini digagas oleh Abuya adalah agar kita selalu berada di hadapan Allah, agar cinta kita itu penuh pada Allah, tidak kepada lainnya. Maka tadi sudah disampaikan isi makalah oleh Pak Rijal. Ya, terima kasih banyak. Di sini ditulis Abu, judulnya untuk apa diangkat ajaran tauhid, tasawuf dan kesufian. Jadi supaya kita memahami kenapa diangkat. Sampai-sampai Abu difitnah menuhankan Muhammad atau menuhankan diri sendiri. Karena atas dasar itu Abuya dituduh kafir, dituduh sesat, padahal tidak pernah ada satupun isi makalah dan ajaran dari Abuya yang menyampaikan seperti tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Abuya. Di sini dituliskan, coba kita dengarkan baik-baik, adalah untuk mengembalikan insan menjadi insan yang paripurna atau insan yang sempurna, insan yang sempurna zahir dan batin, sempurna zahir dan batin. Atau kita masuk Islam secara kafah. Jadi kafah di sini menurut tasawuf bukan kafah dari ujung rambut ke ujung kuku, ujung kaki, tapi kafah zahir dan batin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Menurut tafsir tasawuf zahir dan batin. Jadi zahir kita melakukan amal soleh, batin kita selalu tersangkut kepada Allah. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, diperdaya kita. Jadi kita diperdaya dengan berbagai tipu daya, yang melalaikan kita
untuk taat kepada Allah. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata, tapi tidak terlihat. Musuh yang nyata tidak bisa dilihat. Jadi syaitan itu musuh yang nyata. Ada juga syaitan yang berbentuk manusia. Jadi kalau ada manusia yang melalaikan kita dari Allah atau membuat kita berpecah belah, itu juga dikategorikan sebagai syaitan. Cuma syaitannya berbentuk manusia. Jadi maka kita jangan tergolong ke dalam syaitan ini. Jangan kita tergolong ke dalam syaitan. Jadi sifat-sifat syaitan itu memutuskan hubungan kita dengan Allah dan juga memutuskan hubungan sesama manusia. Kalau kita ada sifat itu, ya kita juga termasuk setan. Nah, dan saya katakan di pengakuan diri sendiri. Sebagaimana kata ulama tasawuf, insan adalah permata yang indah di dalam kotak yang indah. Apa itu permata yang indah? Permata yang indah itu adalah iman. Permata yang indah. Jadi permata yang indah itu adalah iman. Kotak yang indah apa? Kotak yang indah itu adalah amal saleh. Jadi kalau iman itu terletak di atas amal saleh, maksudnya amal saleh yang baik, ya. Jadi barulah dikatakan intan permata berada di dalam kotak yang indah. Tapi kalau iman itu tidak berada di atas amal saleh, itu tidak berada di atas di dalam kotak yang indah. Jadi misalnya bagaimana? Jadi iman yang tidak terletak di atas amal saleh bagaimana? Kita tahu gerak ini dari Allah, ya, gerak kita ini dari Allah. Lalu kita pukul orang, ya kan? Atau kita tampar orang. Kita mengimani gerak kita ini dari Allah, tapi tidak terletak di atas amal saleh. Jadi artinya keimanan yang bukan terletak di dalam kotak yang indah, kotak yang berlumpur. Bisa dipahami? Contoh mudahnya seperti itu. Jadi kalau iman yang terletak di atas amal saleh, misalnya Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat 5 waktu dengan baik. Ini perintah Allah. Lalu kita juga diperintahkan untuk puasa. Ini juga perintah Allah. Lalu kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Itu perintah. Yakin kita kan itu kita lakukan dengan benar dan baik. Baru itu dikatakan permata yang di dalam kotak yang jadi iman kita itu terletak di dalam kotak ini. Insan sebagai permata adalah insan yang dapat meningkatkan kepatuhan. Patuh itu iman, karena iman kan? Patuh itu karena iman. Kemudian dia berakhlak yang mulia, saling menghormati sesama. Itu adalah bentuk amal saleh. Dan
memberikan pertolongan dalam meniti kehidupan dunia akhirat, juga itu bentuk amal saleh. Jadi kita patuh pada Allah, terletak di atas akhlak. Kita patuh pada Allah, salat rajin, tahajud rajin, salat sunnah rajin. Tapi sama dengan sesama mendengki, dengan sesama iri, riba, sombong, benci, dendam, itu bukan permata terletak di atas di dalam kotak yang ini. Jadi permata tapi tidak terletak di atas. Jadi permata terletak di atas nafsu. Kita mengimani, kita patuh pada Allah, tapi kita tidak berakhlak. Jadi itu permata tidak berada di dalam kotak yang ini. Jadi tauhid tasawuf ini membawa agar keimanan kita bukan hanya kita taat dan patuh kepada Allah, tapi kita juga berakhlak mulia, saling menghormati dan memberikan pertolongan dan dalam meniti kehidupan dunia dan akhirat. Ini kapan bisa terjadi? Setelah nafsu kita baik. Kalau tidak baik nafsu kita masih ada kesombongan di hati kita, dan masih ada wujud keakuan, tidak mau mengalah, itu bukan kotak yang indah. Sesuai dengan hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi aunil akhi. Allah bersama hamba selama ada hamba membantu hambanya. Jadi ini sudah sering saya ceritakan tentang kisah Abu bin Hisham, ya. Abu bin Hisham itu sudah sering saya ceritakan. Perlu ceritakan lagi apa enggak? Perlu. Sebenarnya nggak usah lagi, dan berkali-kali. Belum. Ya. Jadi dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali, ada namanya Abu bin Hisham. Jadi singkat-singkat saja karena ada berkali-kali. Jadi Abu bin Hisham ini adalah ahli ibadah. Jadi tahajud malam tidak pernah tinggal kegiatan dan tidak pernah melakukan dosa. Dia hubungannya dengan Allah itu baik, selalu berada di depan Allah. Lalu satu malam datang malaikat pada sumur tempat beliau berwudu. Duduk dekat sumurnya, lalu datang Abu bin Hisham mau mengambil wudu. Dilihatnya sosok seorang yang sangat ganteng, sedangkan dia lagi berjalan, sedangkan aduh, mereka tadi berjalan. Jadi duduk di dekat sumur itu. Lalu kemudian Abu bin Hisham mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang berada kita? Saya malaikat Allah. Ini singkat saja ya. Saya malaikat Allah yang diutus untuk mencari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Lalu Abu bin Hisham ini bergetar hatinya karena dia ahli ibadah, sangat taat. Alhamdulillah. Mungkin saja ada nama saya di dalam buku yang dipegang oleh malaikat. Terus dalam komunikasi lama dia tanyakan buku apa itu segala macam. Lalu kemudian singkat cerita, sampaikan boleh saya minta dibalik buku itu. Boleh kata malaikat, silakan dibalik sampai habis. Tahu-tahu namanya tidak ada di sini.
berkeringat dia, bergetar, berkeringat. Lalu minta dibalik sekali lagi, boleh sekali lagi, boleh 3 kali lagi juga boleh. Nah, dibalik lagi, ternyata juga tidak ada. Lalu dia tersebut kena nama yang soleh, tidak ada namanya di buku malaikat. Bayangkan, malaikat tidak ada namanya di situ. Nah, sehingga dia bersujud-sujud. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa apa yang dia lakukan? Sudah lama saya ibadah, tidak ada rasanya. Sunnah itu tidak ada rasanya yang ditinggalkan. Tidak ada yang malahan sunnah malam itu sampai sunnah mutlak aja dilakukan. Ya, memang ada ibadah. Kalau kita belum pernah salat sunnah mutlak, belum pernah. Ada yang pernah? Kecuali banyak karya kan. Jadi kemudian setelah itu dia duduk bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Allah, saya rasanya tidak ada ibadah yang tidak saya lakukan. Kenapa nama saya itu? Sambil menangis. Sambil menangis beliau mengatakan sambil bergetar, kenapa nama saya tidak ada dalam kitab itu? Apa dijawab malaikat? Wahai Abu bin Ishaq, saya ini pencatat seluruh amal baik dan buruk. Tidak ada satu pun, sekecil apapun amalmu, yang tidak tercatat dalam buku-buku. Sampai kasatmu saja yang baik itu saya tulis. Jadi baru niat saja itu sudah ditulis. Apalagi yang kau lakukan, tidak ada yang luput. Lalu kenapa Allah tidak menjadikan aku sebagai hamba yang dicintainya? Apa dijawab oleh malaikat? Engkau hanya mementingkan dirimu. Engkau hanya mementingkan diri supaya kamu dapat surga, supaya kamu menjadi hamba yang mulia. Sementara saudara-saudaramu, keluargamu, tetanggamu, kamu biarkan di dalam dosa. Kamu tidak pernah mengajak, kamu tidak pernah menyayangi, kamu tidak pernah mencintai, kamu tidak pernah peduli. Lalu disitulah Abu bin Ishaq kembali bertobat pada Allah. Ternyata kita mau dicintai Allah itu tidak cukup dengan ibadah. Harus kita mencintai hamba-hambanya seperti yang disampaikan di hadis ini. Allah bersama hamba selama ada hamba membantu hambanya. Kita di MPDT di sini, ya. Lalu ada saudara-saudara kita mungkin terlihat ini bukan masalah perut ini. Urusan ini bukan urusan perut saja, bukan urusan lapar saja, bukan mengurus miskin saja, bukan mengurus tidak ada Marlboro, bukan mengurus tidak ada Marlboro. Apa Marlboro? Orang berkuda. Orang berkuda. Marlboro itu orang berkuda. Jadi bukan mengurus itu, tapi lebih mengurus kepada keimanan. Jadi saudara kita misalnya bermaksiat, itu harus pedih hati kita. Kalau bisa kita ajak. Kalau tidak, kita doakan. Maka banyak-banyak kita berdoa untuk yang lain. Itu siapa saja saudara-saudara yang kita lihat, jangan dibenci ketika mereka melakukan maksiat. Harus sayang. Sayangnya itu karena Allah, bukan sayang karena sesuatu, bukan sayang karena keuntungan, tapi sayang karena Allah. Karena sayang karena Allah itu apa? Kita dengan
mereka sama, tidak ada walaupun dia pemaksiat, pendosa, bodoh, jahil, tidak punya ilmu, sama di hadapan Allah itu sama. Berpangkat gak berpangkat, alim tidak alim, sama. Di hadapan Allah itu takwa. Di hadapan Allah itu hanya yang takwa. Membedakan itu hanya yang takwa. Jadi yang benar-benar takut dan sayangnya, atau menjalani perintah-perintah Allah dengan baik. Lalu kemudian insan ini sebagai permata, jadi sebagai insan yang beriman berada di dalam hadrat. Jadi hadrat itu hadapan. Nah, misalnya seperti saya contoh. Hadrat itu dihadap, nah, misalnya seperti saya di hadapan jemaah. Jadi ini mohon maaf, bukan artinya supaya mudah paham kan? Supaya mudah paham. Jadi jamaah ini Allah. Jadi saya hamba. Jadi begitulah antara hamba dan Tuhannya. Jadi dekat dengan zat itu. Jadi orang beriman itu seperti itu. Orang beriman itu tidak jauh Allah itu. Tapi zat itu tidak bisa dimisalkan. Nah, dia berkeyakinan, yang orang permata ini dia berkeyakinan dia berada di dalam hadrat itu. Hadrat di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan. Dibayangkan tidak? Bisa dirasakan. Kalau sudah bisa dirasakan, berarti sudah dapat khusyuk dalam sholat. Insya Allah, ya. Yaitu suatu perbuatan yang tidak terlihat selain Allah. Jadi perbuatannya, ketika dia takbir Allah, hanya Allah zatnya yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dimisalkan. Tapi dia dengan iman bisa merasakan yang nyata pada dirinya. Dia merasakan yang nyata pada dirinya. Artinya jalal Allah itu nyata pada dirinya. Ketika dia bergerak, berarti dia tidak punya daya upaya untuk bergerak. Tapi daya upaya Allah lah yang menggerakkan dia. Allah habis dia. Tidak ada, bukan dia yang bergerak, tapi Allah yang menggerak. Bisa ya? Bisa? Nah, insya Allah bisa seperti itu. Dilatih ya. Jadi seperti itu orang yang sudah jadi permata. Nah, jadi permata. Yaitu suatu perbuatan yang tidak ada selain Allah, seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-Akhdari, Adikru miskah libabul hadrah. Zikir itu adalah anak kunci hadrat. Ia dapat memperkenankan seruan Allah. Nah, jadi yang tadi kita berzikir, zikir itu maknanya makna zikir itu ingat. Jadi kalau orang yang sudah tidak ada lagi dirinya, artinya dia hanya memandang Allah, maka dikatakan wadhkur rabbaka idza nasita. Maka ingatlah olehmu akan Allah setelah engkau lupa. Makna lupa pada keberadaan diri kita. Tidak perbuatan kita, tidak sifat kita, tidak wujud kita. Maka nyata perbuatan Allah, sifat Allah, wujud Allah. Jadi begitu orang yang sudah menjadi permata. Jadi lalu baru dia memperkenankan seruan Allah, memperkenankan seruan Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu dilakukan dengan baik.
dan benar. Kemudian Allah berfirman, ujibu da'i Allah, perkenankan olehmu akan seruan Allah. Tapi kita kebanyakan memperkenankan seruan selain Allah, atau seruan-seruan nafsu, atau seruan-seruan syahwat. Ini saya ini saya. Jadi seruan-seruan, banyak seruan ke hati kita ini, banyak seruan. Seruan uang, seruan istri, seruan anak, seruan wanita, macam-macam seruan yang datang. Seruan apa lagi? Seruan burung, ya. Kalau datang seruan burung itu, apalagi yang bunyinya, ada bunyi burung itu sangat mahal katanya. Sekali bunyi 1 miliar. Sekali bunyi Subhan. Kalau begitu cepat dapat posko ini, cepat dapat pos balak pujul. Jadi itu seruan-seruan itu datang ke hati kita, maka terhijab seruan Allah. Karena terlalu banyak seruan yang lain, maka tidak dapat kita seruan Allah. Apa tanda kita tidak dapat seruan Allah? Malas ibadah, malas berzikir, ya. Zikirnya 100 saja, 50 saja, ya. Kalau merantau-rantau boleh 3 jam 4 jam, ya kan? Kalau tidur 12 jam. Jadi kalau zikir 100-an, zikir 100 saja. Jadi kalau duduk-duduk bicara politik, itu boleh berhari-hari nggak apa-apa, ya. Jadi itu menutup seruan Allah. Jadi tidak mudah kita mendapatkan seruan Allah ini. Maka saya katakan di awal tadi, beruntung kita. Beruntung kita masih mau hadir seperti ini, walaupun kita tidak begitu paham. Tapi insya Allah, moga-moga kehadiran kita ini diridai Allah. Tidak ada yang kita bicarakan yang lain. Tidak ada kita bicarakan yang lain selain membawa hati kita itu dekat kepada Allah. Kita memperkenankan seruan Allah dengan sebab ada hukum fitrah. Jadi kita dilahirkan suci, bersih. Jadi sebelum ruh kita ditiup ke jasad, juga ruh kita itu bersih. Lalu setelah kita dilahirkan ke dunia juga bersih. Allah Maha bersih, Maha suci, Maha bersih. Baru kita dapat Allah setelah kita bersih. Kenapa setelah bersih? Karena setelah kita dari bersih, kita itu kotor. Pengaruh tadi, pengaruh dosa, ya, pengaruh nafsu kita, jadi kita ceburkan, atau pengaruh kebodohan. Kita tidak punya ilmu, lalu kita lakukan sesukanya, walaupun datang peringatan tetap kita lakukan, ya. Misalnya kita dulu awal-awal ke Jakarta, kata Abah Zakaria, kwitansi kosongan harum, kwitansi kosong harum, tetap juga kita larikan, ya, atau dilarikan, masuk ke rekening uang orang kantor itu kita bawa kabur. Itu haram bin haram itu, ya. Haram bin haram artinya dengan kita bawa kabur itu posisi orang terancam, dipecat, tidak makan anak dan istri.
Jadi itu menzalim. Tapi tetap kita lakukan. Padahal itu kita tahu salah dan kita tahu itu menganiaya orang. Kenapa kita lakukan? Karena bodoh. Bodoh karena kita tidak punya ilmu di situ. Atau memang tidak beriman. Karena kalau sudah berhadapan dengan uang, itu kadang hilang akal. Hilang akal. Manusia ini kalau sudah berhadapan dengan uang, hilang akalnya. Akal sehatnya itu hilang kalau sudah berhadapan dengan uang. Kan kabilo lah. Kapan kesempatan ini? Padahal tidak tahu nanti uang itu kalau tidak diambil dengan cara yang benar, tetap habis. Habisnya macam-macam cara. Cara Allah. Kadang sakit, kadang tabrak, kadang terbakar, kadang macam-macam cara. Ya, macam-macam cara Allah menjatuhkan Jadi baru kita bisa memperoleh seruan Allah itu kembali kapan? Setelah Allah bangunkan lagi hati kita, diberikan nur ya Allah. Setelah bergelimang dengan dosa kita lama, sudah umur 50 tahun misalnya, itu dikembalikanlah dengan melihat mungkin saudara-saudara kita yang sudah terkapar, atau kita sendiri pun sudah mulai sakit-sakitan, sakit pinggang, sudah sakit dengkul. Itu pun kesadaran belum full. Seperti kami ini sudah di atas 50. Padahal sedikit lagi nih kalau sudah di atas 50. Ya. 3 kali kontrak kantor lagi mungkin dah habis. Ya, sudah habis. Tapi nggak sadarnya apa? Masih lalai, masih merasa umur ini lama, masih kita merasa lama hidup, belum bersungguh-sungguh. Padahal kata Haji Kari tawajuhlah. Ada seruan Haji Kari itu. Bertawajuhlah. Buka tasbih sambil mengatakan Allah. Dan setiap nafas turun naik ingat Allah, jangan ingat lainnya. Siapa yang nama? Supaya kita mendapatkan cahaya hati. Kita dapat memperkenankan itu dengan nur kasyaf, terlihat kebagusan sifatnya. Jadi nur kasyaf itu Allah yang memperlihatkan ke batin kita, keberadaannya. Sudah berkali-kali ini dijelaskan. Kalau bahasa tasawufnya ditajalikan, dibuka hijab. Jadi seperti orang memancing, begitu dilemparkan kain, itu kilatan ikan itu langsung terlihat. Gembira kan kita? Jadi rasanya nggak mau pulang melihat kilatan ini. Apalagi sudah digigit itu kain, dan kita rasakan. Jadi jadi nur kasyaf. Jadi diperlihatkan keberadaan, kebagusan sifat-sifat Allah ataupun nikmat-nikmatnya yang kita rasakan, sehingga tidak terasa nikmat yang lain. Jadi di hati kita belum ada itu, maka belum nikmat kita beribadah. Orang yang sudah mendapatkan kenikmatan itu,
dia lama-lama dalam ibadah, lama-lama dalam zikir, lama-lama di majelis nggak apa-apa. Seperti kita mendapatkan nikmat kerja lah, nikmat kan kerja, baru diberikan kerja ini sudah diberikan istilah nikah dulu apa aja? Nah, disposisi apa namanya? Memo. Berikan memo sama Pak Joko, lalu diberikan memo sama Pak Pras, diberikan memo sama Pak lagi. Jadi memo ini belum selesai dibuat, besok sudah dikasih memo lagi. Dia kasih memo lagi. Itu kan senang kita ada. Tambah rajin kan. Karena banyak dikasih memo. Begitulah juga orang yang sudah dapat memo dari Allah. Memonya beriring, memonya itu beriring-iring, nggak putus-putus. Diberikan ke hatinya itu memo. Dan dunia ini diabaikan, walaupun dunia itu dimilikinya, tapi bukan di hatinya. Dunia itu di tangan. Ada di sini yang sudah dunia itu di tangan, tidak di hati. Apa? Karena dia ngawam di hati. Jadi dunia itu bukan di hati, tapi di tangan. Walaupun banyak, dunia itu hanya di tangan. Karena dia sudah nyata kebagusan Allah itu. Dibandingkan dengan sering umpamakan tentang mata aja, melihat nikmat mata itu dia sudah nggak sanggup lagi. Ibadah apa yang mau digantikan? Baru dia melihat, merasakan nikmat matanya aja yang bisa melihat keindahan alam. Itu aja yang dia ingat satu. Itu tidak bisa tergantikan dengan seluruh ibadahnya. Tahajudnya, Al-Qurannya, sedekahnya, menjaga waktunya, itu baru diberikan. Itu terasa di hatinya. Kebagusan nikmat Allah nyata di hati, maka dia tidak berharga dunia. Lalu orang seperti itu kalau sudah tidak dihargai lagi dunia itu ngejar-ngejar dia. Dunia itu yang mengejar-ngejar, karena dunia itu tidak dihargai. Jadi coba kita terlalu menghargai dunia, sulit kita mengejarnya juga, dia akan lari. Orang yang tidak menghargai dunia itu yang mengejar. Lagu aku seperti aku ya, dunianya bertambah banyak, tapi itu tidak tersangkut. Begitu dapat uang, bangun ini, dapat uang, bangun ini, dapat. Tidak pernah dihitung-hitung uang saya berapa, uang tidak pernah dihitung. Dan aku itu tidak pernah punya uang. Padahal uang tiap hari masuk, bukan tiap hari, tiap detik, bahkan tiap menit itu masuk uang. Asal duduk saja itu udah sedekah ini, apalagi kalau pergi kerja. Tapi uang itu tidak disimpan kayak kita di bank, dilihat-lihat. Hari ini saldo 30 juta, besok 32, besok lagi tinggal 20. Dihitung aku yang nggak dilihat lagi saldo. Bahkan tidak ada saldo di saldo ini. Kadang beli kitab anak-anak, uang abuya, buat rangkam uang abuya, mengajar abuya. Kadang beli yang begini juga sudah rangkam dibuat, balai dibuat, beli kue-kue juga abuya, mengajar juga tidak mau belajar juga. Tidak mau belajar. Jadi begitulah. Orang yang sudah tidak ingat uang itu akan dikejar uang. Mau dikejar uang? Mau dikejar uang itu jangan ingat. Ingat uang, ingat tempat kerja Allah. Insya Allah daya uang menjadi
maka tidak terlihat asbab yang merubah selain Allah dalam alam ini, akan tetapi itu merupakan tasrif dan takdir azali. Jadi perubahan-perubahan yang ada di alam ini itu dia tidak melihat asbab. Misalnya siang malam rupa kita, ya, dulu muda, sekarang tua, ya. Itu perubahan-perubahan. Dulu di Jakarta ini nggak banyak bangunan, sekarang sudah banyak bangunan. Hujan, panas, itu semua perubahan-perubahan yang terjadi. Dia tidak melihat kepada ini asbab sebulan kena sebulan enggak. Itu semuanya kena Allah. Sudah terdahulu ada sebelum dia ada dalam ilmu Allah yang kadim. Seperti kita duduk malam ini. Ini memang daya upaya kita, niat kita, rencana kita untuk duduk hadir ke MPTT malam ini. Tapi bisa kita seperti ini malam ini, itu sudah terdahulu ada di dalam ilmu Allah. Sudah terdahulu ada di dalam ilmu Allah, sudah terdahulu ada sebelum kejadian ini ada. Maka inilah yang dikatakan insan permata dalam kotak yang indah. Jadi ingat lagi, permata itu adalah iman. Kotak yang indah, amal saleh. Kalau permata itu tidak terletak di atas amal saleh, berarti permata yang di atas nafsu. Maka iman itu ada dikatakan terletak pada nafsu amarah, ada yang terletak pada nafsu lawamah, ada yang terletak pada nafsu mulhamah, ada yang terletak pada nafsu itu minimal. Nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah. Apalagi kalau misalnya terletak pada nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah, insyaallah, ya. Jadi belajar sama kali. Maka inilah yang dikatakan insan permata dalam kotak yang indah. Bila mana ada insan-insan permata di pemerintahan ulama-ulama kita, maka akan tercapailah suasana aman, nyaman, makmur, sejahtera di negeri yang kita cintai. Jadi kenapa? Karena kita sudah bagian hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita sudah bagian hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, kita juga bagian hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah, maka segala kebutuhan itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Jadi kenapa kita sulit hidup? Karena kita masih berjalan di atas nafsu. Walaupun kita salat 5 waktu, walaupun kita berzikir, kita masih melakukan segala sesuatu dengan nafsu kita. Jadi maka terjadi berbagai kekeliruan, pandangan, buruk sangka dan sebagainya pada diri kita. Tidak bisa damai, tidak bisa aman, karena kita berjalan di atas nafsu. Apabila kita berjalan di atas apa tadi? Di atas kotak yang indah, itu insya Allah kita aman damai. Jadi aman damai, insya Allah. Dengan kita pahami ini, lalu kita latih pada diri kita, baik di sini maupun di rumah maupun dimanapun kita berada. Allah mudahkan jalan kita.
selalu Allah beri ketentraman di hati kita, Allah beri kesabaran, beri keikhlasan, beri ridha di hati kita, dan Allah pelihara iman kita dimanapun kita berada. Itu saja gambaran sedikit makalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, agar kita bisa renungkan sedikit demi sedikit, agar kita senantiasa bukan merasa kita sudah seperti itu, tapi melatih rasa kita berada di hadapan Allah. Ini kadang sering terjadi pada diri kita. Kita kadang-kadang kalau sudah menyangkut diri dan sebagainya, kadang-kadang kita tuh hilang, tumbuh keraguan. Sama dengan dokter, ya. Dokter itu kalau mengobati orang lain, mengobati anak-anak orang semuanya, itu mudah deh, dan orang cepat sembuh. Tapi kalau sudah mengobati anaknya, itu nggak bisa lagi, nggak bisa dia ngasih obat. Dia nggak bisa ngasih obat untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Itu diberikan ke dokter lain. Jadi begitulah kita. Kalau kita sampaikan ke orang, sabarlah, supaya kamu ikhlas, supaya kamu khusyuk. Begitu ketimpa ke diri kita, hilang sabar, hilang ikhlas, hilang tawadu, ya. Jadi untuk orang lain kita mau mudah, kamu sabarlah. Kenapa itu? Karena kita bicara belum dengan mata hati, bukan bicara dengan mata hati. Karena kita masih bicara dengan ilmu atau nafsu. Orang sudah bicara dengan mata hati, dengan basirah atau dengan nur, itu dia amal. Ditimpa musibah itu nikmat baginya. Nah, malahan musibah itu nikmat baginya. Dia bersyukur ditimpa musibah. Jadi maka kata Gus Bah, jangan coba-coba ingin jadi wali gitu. Kalau mau jadi wali itu harus siap diuji, harus siap diuji. Jadi kan mudah jadi wali itu, bukan wali nagro, wali Allah. Jadi wali Allah itu berat cobaannya, kan dicaci, kan dihina, kan dibuat masalah, ujiannya bang. Jadi mana bagus kita jadi wali Allah dengan orang biasa-biasa itu. Ya paling tidak kita mengikut wali-wali Allah. Jadi baiklah, kita berzikir, sedangkan hati kita beramah. Dia beruzur silakan duduk, ya. Dia berzikir, tenangkan hati, ya. Tenangkan hati. Kalaupun ada masalah, lihatlah masalah itu dari Allah sebagai ujian bagi kita semua. Jangan berzikir dalam kepedihan, nanti menangis. Kenapa menangis? Pedih hati. Pedih. Jadi menangis dalam zikir itu harus menangis kebahagiaan. Kalau menangis pedih hati, jadi bukan Allah yang teringat, tapi yang diingat itu kepedihan. Ya.